Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sanet Podcast di episode 26. Dan hari ini saya sengaja undang orang yang luar biasa ya, yang luar biasa. Dan ini kita nggak ketemu hampir 20 tahun ya. Hampir ketemu 20 tahun. Dan saat ini saya sengaja undang beliau tuh udah jauh-jauh hari teman-teman semua. Tetapi baru kali ini beliau menyempatkan hadir di Sanet Podcast di episode 26. Tidak lain dan tidak bukan sahabat saya, brother saya, Tabib M. Adam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa dulu dong Sanet. Selamat siang. Ya, terus kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai tos dulu dong. Tos. Semangat gitu ya. Aman kan? Aman. Mas kan ya? Aman. Amin. Sahabat semua, pasti sudah nggak kenal lagi ya. Beliau ini luar biasa di Cilegon, di Banten, dan nasional. Beliau ini kalau sudah posting-posting itu masalah dengan tokoh-tokoh nasional, dengan dari mulai RI 1 sampai dengan ini luar biasa ya. Jadi ini salah satu tokoh pengobatan tradisional herbal dan bisa disampaikan brother kenapa sih bisa jadi fokus ke pengobatan tradisional ke sahabat podcast. Iya, baik, terima kasih. Jadi berawal dari memang kita turun temurun ya. Oh, turun temurun tadi. Ya, jadi ini ilmu dari orang tua yang memang diamanahkan. Artinya kita mulai dari 2003 dulu. Jadi ini warisan ya? Ya. Tetapi sempat 2003 nggak begitu serius ya waktu itu. Masih kepengen mencari jati diri lah. Artinya bisa mencari kerja dan kemana-mana ya gitu seperti itu. Kemudian kita hijrah ke sini Cilegon 2007. Alhamdulillah izin Allah. Aslinya dari mana? Kita ini Sumatera, daerah Sumatera lah. Saya kira dulu Betawi. Kita semua orang pasti jauhnya Betawi. Sumatera dari mana dulu? Sumatera paling ujung Aceh ya. Oh iya, Aceh. Masya Allah. Gitu. Ceritain aja lagi. Jadi menarik ya kalau kita bicara pengobatan tradisional tentunya. Kenapa adalah pengobatan tradisional sangat menarik? Karena sebelum hari ini zaman modern atau sebelum hari ini zaman konvensional yang sudah maju, pengobatan tradisional sudah ada, brother. Sudah ada. Sudah ada tentunya. Kita kan pernah kerikan kan? Itu tradisional. Salah satu pengobatan tradisional, jangan salah, masuk angin. Dikerok selesai. Tradisional. Terus kita waktu kecil saya ingat, begitu demam kita digodogin daun gedi. Gedi? Iya, semacam kayak daun singkong gitu ya. Diperas, airnya diminum, alhamdulillah. Kalau panas dulu tuh pakai apa ya dulu waktu orang tua tuh ditutupin pakai. Seperti itu kurang lebih ya salah satunya. Terus kemudian anak kecil ya, masuk angin atau gimana, dikerok pakai bawang sama minyak goreng ya. Itu tradisional. Itu tradisional dan memang banyak nyata sembuhnya gitu. Insyaallah. Nah, cuma kan kembali lagi dengan berbagai ilmu yang berkembang, teknologi yang berkembang, pengobatan tradisional ini dibuat sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini ya. Betul. Artinya apa? Mungkin pernah makan minum kencur ya? Kencur betul. Atau jahe. Iya, kemarin itulah kayak gitulah. Jadi secara tidak langsung itu adalah kita sudah melakukan tindakan pengobatan tradisional. Masya Allah. Atau kita mungkin pergi ke seorang kiai ya, kemudian kita dikasih air gitu kan, air doa, itu pengobatan tradisional. Karena di undang-undangnya jelas, di Permenkesnya jelas, ada klasifikasinya. Dulu sebelum adanya bidan, sebelum adanya konvensional yang berkembang, dulu kita lahiran ada paparaji. Apa tuh maksudnya? Paraji ya. Paraji. Kalau paparaji wartawan ya. Paraji itu banyak ya? Kemudian patah tulang, kemudian kita pegel-pegel dicapek, diurut. Itu sama pengobatan tradisional. Jadi kalau kita buka yuridis atau payung hukumnya, silakan dibuka di 107 2003 Permenkes. Di situ ada klasifikasinya. Dari mulai ramuan, keterampilan, kemudian pendekatan agama, sampai tenaga dalam ada di situ. Spiritualnya ada. Betul. Jadi kembali lagi bahwa pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung sudah sangat mengakui keberadaan kita pengobat tradisional. Apalagi sekarang dengan adanya PP 103 2014, kemudian Permenkes 61 2016, itu jelas-jelas pengobatan tradisional sudah ada di payung hukumnya. Jadi kita tidak ragu untuk melakukan tindakan apapun kecuali di luar hal-hal yang
kaidah ya. Oke. Yang penting sesuai dengan aturan, yang penting kita berizin tidak ilegal. Betul. Itu yang paling utama. Resmi ada SK Resmi. Ada Permenkes ya. STPT ya. Oke. Jadi artinya surat perizinan dari dinas terkait tentunya kita urus, dan itu kan sekarang udah mulai uji kompetensi dan seterusnya. Anda lihat itu kan sering tuh ngumpul di satu tempat nih yang Ya. apa? Itu tabib-tabib semua. Ini cerita ya. Memang jadi namanya tabib itu gimana? Nggak apa-apa. Jadi Iya, gini, ya? kalau kita dulu saya pernah ada yang datang ya gebrak meja gitu kan. Oh, ini- Tabib itu apa gitu? Siapa yang iya, lantik? iya. Saya balik, emang Ustadz yang lantik siapa? Benar. Terus kiai yang lantik siapa? Nggak ada. Itu normatif. Itu secara hukum norma yang tidak tertulis. Tapi itu kan Tetapi ketika kita buka Permenkes tadi 1076 itu ada tabib itu apa? Sinse itu apa? Ada di situ. iya benar itu. Jadi Permenkes yang paling utama. Iya. Kita nggak bicara hal yang lain. Setuju. Tadi ada yang disampaikan oleh antum, brother, bahwa dari siapa itu nama tabib itu? Itu ternyata dari awal. Nah, sekarang kan bahasa tabib itu tabibun, bahasa Arab. betul. Pengobat, penyembuh. Iya betul. Begitu. Iya. Jadi sebelum ada konvensional ya seperti itulah. Toh kalaupun tanpa tabib nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, ibarat kata seperti itu. Cuma Iya. kita ngikutin Permenkes. Iya. Jadi kalau dibilang siapa yang lantik ya nggak ada yang lantik. Nggak ada yang lantik. Ya. Betul Itu nggak? tadi betul. Nah, sekarang kiai yang lantik siapa saya tanya? Mengkiaikan Itu sendiri. panggilan. Panggilan betul. Ya, ketokohan, Guru. guru, Betul. pemuka, tokoh agama. Itu kan seperti itu. Nah, tabib apa? Mungkin pemuka di pengobatan Semua tradisional. punya porsi masing-masing. Tuh, Iya. kita punya jalur. Betul. masing-masing. Nah itu tadi yang kumpul-kumpul di daerah itu yang Oke. itu apa itu? Ya, saya ada ingat ya. kumpulannya gitu. Ya, saya waktu kecil ingat ya. Iya. Pergi ke suatu pasar gitu kan. Kemudian di situ ada orang banyak berkerumun gitu kan. Iya. Ada yang gelar kayak ular kayak gitulah. Jualan obat judulnya. Ya maaf. Iya, jadi bener. intinya gini. Dengan adanya perkembangan zaman, saya pikir sekarang sudah jarang ya. Jual obat. Jadi karena masyarakat sekarang udah cerdas, udah pintar. Iya. Apalagi dengan pengobatan tradisional, misalkan kita yang paling utama adalah bagaimana reputasinya. Iya, betul. Kemudian izin-izinnya, aspek legalnya itu harus diperhatikan. Ini 2003 mulai. ya? Jangan sampai gini, kita mohon maaf ya. Misalnya ada yang kumpul, kemudian ya kalau namanya sembuh kan dari Allah, Pak. Betul. Bener nggak, Bang? Betul. Jadi kalau sembuh itu urusannya Yang Maha Kuasa, tapi prosesnya. Tapi begitu misalkan kita mau nyari lagi orang itu, entah tahu kemana gitu loh. Betul. Jadi itu namanya pengobatan tradisional yang nomaden. Oh, nomaden Iya. itu ya. Oh. Kalau nomaden kan istilahnya ya kita mau kemana-mana lagi Sampai susah. ada sulap segala macam, segala Awal macam itu malam mah gitu kan. Dulu kan seperti Iya. gitu. Nah, Sekarang juga mungkin banyak ya di daerah. udah masih ada. Masih ada. Cuma kita kan berbicara perkumpulan tadi kita punya asosiasi. Nah, itu maksudnya. Seperti Aprindo. Aprindo ya. Iya. Kita asosiasi Ngomong pengobat. Aptrindo kita ngopi dulu dong karena Oke, ini siap. disponsori oleh Aptrindo kan gitu Kita ya. ngopi dulu. Masya Allah. Nih selain Aptindo juga kita disponsori oleh Gria Alam Cekerai, Siap. Sabalen. Jadi antum kalau mau beli-beli rumah boleh di Cekerai itu ada kita kan gitu ya. Siap. Lanjut. Mantap. Jadi asosiasi pengobat tradisional sekarang kan banyak yang sudah diakui Kemenkes ya. Ya. Jadi kita jadi mitra. Salah satunya Aspetri ya. Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia. Ramuan. Jadi khusus pakai ramuan. Oh. Kalau ada lagi ABI, Asosiasi Bekam Indonesia. Ada juga. Ada. Kemudian AP3I atau pemijat ada juga. Jadi diakui sama pemerintah dan itu merupakan partner ya. Betul. Karena asosiasi ini adalah wadah di mana tempat untuk membina, membimbing, Ya. kemudian menghimpun dan mewadahi agar seluruh pengobatan tradisional tertib sesuai dengan aturan. Masya Allah. Karena saya yakin pemerintah membuat aturan untuk melindungi masyarakat. Pastinya itu. Seperti itu. Iya. Ya. Masya Allah, mantap. Brother, ini Ya. kan saya bukan pernah ya ke tempat antum ya di Oh iya, saya praktek ingat. ini kan ya. Iya. Berapa kali Sahabat saya ini. saya berapa kali Iya. bawa pasien dan Iya. alhamdulillah itu menjadi wasilah penyembuhan penyakit dan saya udah pernah kan gitu ya, pernah bawa tamu-tamu, saya ajak ke beliau ya ternyata luar biasa karena sakitnya pun balik lagi ini udah luar biasa lah kan gitu ya. Udah berapa tempat sekarang yang praktek itu di berapa tempat tabib memang Ya, gitu? ini berbicara cabang tentunya Cabang, ya. betul. Sebetulnya sebelum adanya Permenkes
61 2016 dengan PP 103 2014 kita diperbolehkan buka cabang Di mana-mana. ya, tetapi dengan adanya peraturan tersebut kita tidak bisa buka cabang. Harus satu. Kecuali buka cabang dengan nama yang lain. Beda. Pantesan. Begitu. Kemarin di Serang ada. Saya di Serang 2016 sampai 2018, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ya. Terus Setelah itu saya suruh milih. mau di Serang apa di Cilegon? Ya, saya pilih Cilegon. Karena terkenal di Cilegon. Ya, awal bukan terkenal maksudnya. Jadi kita mulai di Cilegon. Di Cilegon ya. Dan gitu udah ya. menjadi Bumi Pertiwi. Tren Cilegon kan gitu Iya. ya. Ngomong-ngomong pengobatan tradisional Iya. nih, apa aja sih penyakit-penyakit yang saat ini mungkin ya para warga Cilegon, Banten khususnya yang banyak kantum itu apa aja sih mereka keluhannya apa aja kan itu? Tren yang meningkat selama saya melakukan praktek pelayanan pengobatan tradisional Ya. adalah diabetes. Diabetes. Karena dulu punya prinsip orang kena diabetes setelah umur 50 ke atas. Waduh. Sekarang di bawah 40, di bawah 45 Antum sudah sekarang banyak. berapa tahun? Berapa umur? Saya 47. 47? Iya. Beda udah 2 tahun. Masih jos insya Allah. Kenapa saya bilang ada obat ramuan jos nggak? Oh jangan. Oh jangan ya. Kita jangan bicara obat. Oh, mikirnya yang ke situ. Oh, suplemen. Sorry. Ya, kalau obat ini Maaf. terkesan konvensional. Karena ini ada ramuan Betul. itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan sebetulnya sederhana ya kalau kita mau vitalitas fit dan seterusnya. Karena sumber penyakit ada 2. Pikiran kotor, perut kotor. Oh, itu benar. Jelas. Pikiran kotor, perut kotor ya Ya. tidak halal begitu ya. Ya, artinya Sakit. artinya ketika orang punya sesuatu yang menjadikan beban secara emosional atau psikologis, Psikologis, itu ya. akan berpengaruh kepada imunitas Semua tubuh. penyakit. Ya, paling tidak asam lambung meningkat. Nah, itu balik lagi Nah, asam lambung. ketika Kita asam pernah lambung bikin seminar asam lambung ya? Ah. Bikin lagi sih? Ya, nanti kapan. Jadi kalau asam lambung sebetulnya sederhana ya. Iya. Yang penting orangnya enjoy, happy, insya Allah. Dan kebanyakan yang aneh lihat di praktek antum tuh banyak yang asam lambung, Ya, diabetes, rata-rata kan internis gitu ya. Internis semua Ya, kan gitu. diabetes, kemudian asam lambung. Dan luar biasa. Promil banyak Promil yang ya? promil. Dan luar Alhamdulillah biasa. ada yang 20 tahun dia promil berhasil. Berhasil alhamdulillah. Nah Alhamdulillah. itu testimoni itu yang saya seneng itu. Ya, dan Testimoni itu real ya? Real Real. betul. Dan kenapa kami undang Ya. ini real bahwa pengobatan tradisional benar-benar real ada kan gitu. Dan testimoni sahabat semua, saya tahu banget beliau ini ada kan begitu. Siap. Masya Allah. Kayaknya enak ngopi lagi kita. Iya kopi lagi. Mantap. Nih. Nanti boleh. Nah berbicara ramuan, Ya. ramuan apa aja sih yang saat ini diproduksi ya? Enggak, jadi oke lanjut aja pertanyaannya lagi Iya. dulu. Produksi atau nanti bekerja sama dengan apakah nanti ujungnya jadi UMKM gitu kan ya? Ada penyuplai dan lain sebagainya bisa sampaikan? Khusus untuk ramuan herbal tentunya ini harus melalui mekanisme. Tentunya Analisa harus, segala macam, kemudian gitu ya. ada badan POM dan seterusnya itu paling utama. Kenapa? Keamanan nomor 1. Jadi bukan Keamanan. asal-asalan. Oh, betul. Jadi kita sekarang udah fitofarmaka. Artinya apa? Herba sudah masuk ke dunia farmasi. Oke. Ya, salah satunya mungkin pabrik-pabrik herbal. Contoh kecil aja ya, Back mohon to maaf ya. nature gitu ya. Nah, back to nature. Kemudian kita harus banyak mengenal juga ya tanaman-tanaman obat Indonesia. Setuju. Kenapa? Karena memang di luar sana kadang-kadang banyak pemahaman dan persepsi yang salah dan berbeda. Betul. Contoh kecil lah, Sambiloto ya. Sambiloto itu siapa yang nggak tahu kan Sambiloto? Ya. Jadi bahasa Latinnya yang Apalah menyatukan gitu seluruh dunia itu Iya. adalah Andrographis paniculata. Ini bahasa-bahasa Itu bahasa Latin seluruh dunia ya. Betul. Tapi di negeri Cina sana bahasanya adalah Cuan Kinlin. Cuan Kinlin. Nah, padahal itu Sambiloto. Sambiloto. Jadi only different language, hanya beda bahasa. Masya Allah. Sekarang kalau kita nyari pete Cina mesti ke Cina. Enggak lah. Enggak ya? Iya. Pepaya California. Ada di sini semua. Nah, jati Belanda harus ke Belanda. Semua bahasanya. Nah itu jadi only different language sehingga apa? Ketika inilah konsumtifnya kita. Tadi apa? Different language. Only different language, Oh, hanya beda bahasa. Keren. Tapi bagaimana bahasa Inggris yang keren amat. Little si I can. Ini Gitu. bener kodoh ya. Ini kita nggak sengaja nih. Kami kemarin menghadirkan dokter. Dokternya dokter Helba tuh. Sahabat saya dokter Rianti. Ya. Sama membahas tentang tumbuh-tumbuhan kan itu. Nah sekarang gini prinsipnya, ketika kita apa namanya bahasa Sundanya tuh daun cecendet, betul kan? Mungkin Ya. pernah dengar.
Cecenet kita kan bilang ciplukan itu, yang kayak cherry, yang kayak tomat kecil itu. Iya. Iya kan? Bahasa Cinanya ada juga deh, kalau nggak salah ada yang longcao apa gitu deh, saya lupa lah. Jadi ada beda bahasa. Di cecenet kan di Sunda, di ciplukan misalnya di sini kan beda bahasa. Ternyata di lingkungan rumah kita tuh. Ya, saya ingat profesor saya dulu waktu seminar mengatakan begini, obat yang terbaik untuk kita sakit adalah di sekitar rumah kita. Artinya secara tidak langsung kita sesuai dengan program dinas kesehatan, kita sesuai dengan program daripada Kementerian Kesehatan, yaitu kita adanya toga tanaman obat keluarga. Oke. Jadi kalau sakit dikit jangan langsung berobat lah, minum jahe dulu. Kayak kemarin zaman Covid, mohon maaf ya, lagi puncak-puncaknya Covid. Ya pasien saya banyak. Ternyata alhamdulillah ya, maksudnya. Ya kita bukan berdoa Covid ya, tapi artinya gini. Kenapa? Karena mereka takut untuk berobat kayak gitu ya, secara tidak langsung kan begitu. Ya banyak yang datang ke tempat kami. Masya Allah. Berarti itu ya apa namanya hikmah dari apa kemarin Covid. Dan rata-rata mereka saya tanya, rata-rata ya Indonesia kan booming ya. Sistemnya kalau Indonesia saya pikir viral ya. Kenapa demikian? Ingat zaman Mahkota Dewa semua. Zaman Mengkudu semua gitu. Betul kan? Ya. Terus zamannya kemarin kulit manggis semua. Nah itulah. Tapi kan itu harus tahu kandungannya gimana, mengandung pakai ini gitu kan, padahal semua juga bisa sebenarnya. Ya artinya gini, semua tanaman obat Indonesia sebetulnya dikonsumsi untuk apapun bisa. Karena sifatnya untuk satu imunitas tubuh, yang kedua untuk pencegahan dan pemulihan. Iya. Gak bisa kalau yang namanya obat herbal diminum tokcer, gak bisa. Saya yakin. Jadi kalau ada pengobatan bilang, cukup 1 kali datang. Kalau saya nggak percaya, kenapa? 2 kalinya nggak datang, kapok kali. Iya betul. Iya. Seperti itu. Jadi herbal berproses. Saya pernah dikasih obat tuh Antum. Apa tuh, lupa saya? Yang dari ikan laut. Oh ya itu ya, kayak tripang gitu ya. Nah itu bagus buat sel kanker gitu ya. Iya itu. Kemudian buat imunitas kita. Itu hadiah yang masih saya ingat itu. Jadi itu dari tripang ya. Iya. Kalau yang saya baca di jurnalnya, kemudian di literasinya itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Iya. Dan sekarang banyak herbal yang udah konvensional, artinya dengan medis sudah combine. Betul. Yang penting konsep cara berminumnya ataupun waktu minum yang berbeda. Keren banget. Jadi kita tidak dikotomi ya, artinya ada pengobatan kelas 1, kelas 2 enggak. Semuanya sama kan gitu ya. Tergantung kasus. Contoh kecil ya, maaf. Ketika anak saya sakit, dia sering panas gitu loh, di umur 5 tahun ke bawah. Kenapa nih anak sakit terus? Ketika panasnya tinggi, gak mungkin dong kita kasih ciplukan langsung turun. Ya saya terpaksa harus minum penurun panas. Setelah itu baru kita ciplukan untuk mereda, untuk pemulihan, untuk mencegah. Oh ternyata mungkin amandel. Ya. Oh dari makanan ini kebanyakan Terus kemudian anak saya juga berpikir, setelah kasusnya itu saya berpikir, kenapa anak saya ini sakit-sakitan di umur 5 tahun, 1 sampai 5 tahun? Karena saya terlalu protektif. Ketakutan. Betul. Jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit. Jangan panas-panasan, nanti kamu sakit. Kita dulu waktu kecil kan bebas aja kan gitu. Giliran anak tetangga ya, anak tetangga jam 3 malam main hujan-hujanan, main ban dorong-dorongan, sehat-sehat aja. 3 sore, 3 malam. 3 malam. Jam 3 pagi. Jam 3 malam. Saya saksinya kok. Oh ada ya gitu ya. Hujan-hujanan, saya pikir ini siapa kan begitu ya. Tergantung mindset kita. Nah jadi artinya imunitas tubuh itu bersatu dengan alam. Oke. Jadi kalau kita terlalu overprotective, jangan begini, jangan begitu, yang ada panik. Masya Allah. Yang ada ketakutan, yang ada cemas. Ketika orang cemas, asam lambung meningkat, seluruh tubuh nggak nyaman. Gak percaya silakan panik. Iya. Saya punya anak 3 juga kadang juga panikan kan gitu ya, tapi padahal kita waktu kecil juga kan nggak begitu orang tua ya. Mungkin salah satu bentuk kasih sayang ya. Cuma ya mungkin kekhawatirannya tidak pakai logika. Betul. Tetapi ketika saya bebaskan anak saya, ya mau hujan-hujanan, hujan-hujanan, panas-panasan. Sampai sekarang mah apa aja, jarang sakit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bukan saya nantangin, tapi pada dasarnya saya punya mindset ternyata kita harus bersatu malam. Itu prinsip. Gitu. Terus yang saya lihat juga di apa namanya di tempat praktek antum itu banyak sekeluarga datang. Ya.
Pasti itu sekeluarga ya gitu. Iya betul. Bapaknya, anaknya ini semua kan gitu ya. Itu kejadian kemarin sore itu. Oh, iya, makanya kan kemarin Iya, itu benar. lihat pas testimoni, berarti ya sekarang itu antar trust ya. Trust masyarakat ke dalam pengobatan tradisional itu. Jadi kita ini ibaratnya apa bedanya dengan rumah makan Padang ya? Kalau udah mau itu aja. Di sana ada rendang, di sini ada rendang. Sama aja kan? Sama rendang. Yang beda nanti apa dong? Rasa. Pelayanan. Lidah. Iya. Dan harga tentunya. Betul. Itu aja. Betul ya. Iya. Weh, makan nasi Padang di sana mahal dikit tapi enak. Jangan di sana mahal tapi gak enak. Atau di sini murah tapi enak, ya terserah. Semua punya penilaian. Selama antum berkeciprah di pengobatan tradisional, berkeciprah. Ini bahasa mana berkeciprah ya? Ngopi dulu lah. Lagi biar nggak ini apa namanya, ini kopi dari Aptrino Banten. Iklan dulu, sahabat semua, ini kita disponsori oleh Gria Alam Cikeray, Sabalen, tepatnya di Cikeray ya, sebelum tanjakan dari makam Cina ya. Ini nanti kita informasi bisa ke sanetnews.com. Brother, siap. Tentang pengobatan tradisional berkiprah dari 2003. 2003. Ini sekarang ini kayaknya mau jadi pemain bola nasional nih kayaknya. Iya lupa. Apa namanya? Wah, ini luar biasa nih. Eksisnya kayak udahlah. Saya susah ngomongnya. Ini bagaimana? Memang dulu suka bola atau gimana gitu? Jadi dulu saya memang kita pernah lihat nggak itunya? Apa namanya Facebooknya ya? Jadi saya memang dulu punya cita-cita menjadi main bola kan. Iya. Tapi saya ingat momen di saat saya posisi lagi sakit. Saat itu saya benar-benar lagi panas dingin. Tim saya main. Waduh, ini final nih. Antum nggak main? Saya kabur. Karena sakit? Kabur dari rumah, pengen main. Akhirnya begitu main saya menang. Kemudian saya dimarah-marahin ibu saya. Kemudian ibu saya lempar semua sepatu, lempar semua bola. Tuh jangan main bola. Ya, pada saat sakit. Ya mungkin bakat terpendam ya. Makanya sekarang kita puber ya. Iya puber. Kita punya komunitas. Komunitas di Cilegon. Jadi komunitas sepak bola Cilegon itu khusus U40 ke atas. Jadi bukan pemain bola tapi orang yang heboh, suka bola, gila bola, dan ada beberapa mantan pemain bola. Ini bukan gila lagi, kegilaan, brother. Ya karena eksisnya fotonya kayak bener-bener pemain luar negeri kan. Jadi saya punya prinsip begini, ketika kita riang, ketika kita happy, bahagia, itu kita insya Allah selalu sehat. Masya Allah. Karena olahraga saya pikir bukan hanya sebatas tren, tapi kebutuhan. Jadi olahraga jangan musiman dong. Betul. Ya. Musim sepedahan. Selesai sepedahan udah selesai. Pindah lagi. Ya masing-masing punya hobi ya. Tapi olahraga ini kebutuhan, bukan tren saya bilang. Ya dulu sama, kita juga. Kalau saya hampir jadi pemain Persib. Kalau sekolah saya nggak bener, jadi masuk Persib itu kan dulu. Tapi sekolahnya bener ya? Tapi sekolah bener. Saya tuh waktu zaman Hendra Komara, Roy Darwis itu zaman itu. Di Lembang itu punya klub namanya Purnama. Itu base camp kita di situ. Nah itu ketemu Roy Darwis sering kalau. Makanya sih bilang kan. Iya. Kan ketemu kan. Salamin. Budiman itu anak kakak kelas saya. Gitu. Jadi ngomong Persib nih. Gitu. Pecinta bola. Gitu ya. Iya. Ini apa namanya kan sering kemana-mana sama pejabat nih main bola kan ke daerah, ke Bandung, ke segala macam itu. Komunitasnya dibiayain siapa sih? Jadi namanya komunitas ini apa ada sponsorship tapi Madam? Jadi kita komunitas ya. Komunitas ini kan gabungan orang yang gila bola dan senang bola. Dan salah satunya Dokter Hana. Ya, salah satunya sahabat saya, orang tua saya, itu bapak saya. Jujur. Kita itu nanti dikirim Dokter Hana gitu ya. Salam sehat selalu Pak Dokter Hana, bapak saya yang saya hormati, yang saya. Ini semangat banget luar biasa. Beliau semangat. Kemarin beliau baru pulang dari Magelang. 2 hari. Mampir di Borobudur. Wah, luar biasa. Saya kebetulan nggak ikut kemarin. Gitu. Jadi sepak bola itu bisa mempersatukan silaturahmi dan kemana-mana ya, luar biasa. Saya ingat ya dulu waktu orang mau ketemu Pak Harto, mau deket Pak Harto main golf. Harus golf? Iya begitu kan. Tapi sekarang main bola cukup lah kan. Tapi yang hobi tapi pernah ketemu Rans FC main sama Rans kan ya, sama selebritis ya. Wah ini luar biasa nih. Saya bilang ini kalah tapi kita takjub ya dengan mereka ya. Kayak artis-artis terkenal ya yang memang menurut saya mungkin nggak ada waktu olahraga, tapi mereka mainnya luar biasa. Ya, Atta Halilintar, siapa lagi tuh yang penyanyi banyak lah fotonya tuh. Satu hal yang ingin Ana sampaikan, kan ini kebermanfaatan ya.
pengobatan tradisional pastinya kebermanfaatannya luas gitu kan ya. Ini sekarang bola nih tuh. Ya. Di Cilegon itu masih kurang orang yang memiliki bola-bola kecil itu. Kayak persatuan apa namanya? Sekolah bola. Mungkin antum bisa menjadi salah satu. SSB banyak gitu banyak. Ya? Kemarin hari Minggu kalau nggak salah ada gitu ya? pertandingan SSB ya di usia 15, usia 17 gitu loh. Coba kalau ditanya saya jadi pengurus atau tidak, saya nggak mau lah. Saya pecinta bola aja, Tuturi Handayani. Masya Allah, jadi itu aja kan itu. Mendorong dari belakang gitu. Dan luar biasa nih, kalau saya tuh nggak tahu nih kalau di beliau ini kan main bola itu kan umpannya di videoin pas banget itu sih gimana sih bisa asli ya? Itu asli, asli nih. Coba ada beberapa yang ada apa di sampai gitu ya. Ada ini. Jadi sampai umpannya kayak waduh Masya Allah itu. Ini kan. asli ya, bukan tapi pemain bola itu kan gitu ya. Bentar, saya liatin ya. Gak apa-apa lah. Santai aja. Ya namanya kita hiburan dan hobi ya. Jadi kalau udah hiburan dan hobi ya kita nikmati. Sebentar. Betul. Saya buka dulu. Gak apa-apa, ini biar apa namanya sahabat podcast nih, ini nggak main-main nih beliau. Ini kayak Luis Figo. Ini langsung tendangan tendangan bebas. Ini apa emang kipernya nggak di asli. Saya nggak nyogok. Coba lihat. Sampai ujung, keren banget. Ada lagi nanti. Ini di mana mainnya? Di Stadion KS. KS ya. Ini lawan Jakarta kalau nggak salah KSC. Masya Allah. Nah. Oh ini Anda nonton ini langsung gitu kan. Set. Ini kayak Maradona ini mah. Itu gol. Enggak, kita gelandang gelundung. Pemain tengah. Tapi bukan gelandangan ya. Nah, tuh lihat gojekannya tuh. Emang dulu pernah masuk klub besar atau di Aceh enggak kan? Enggak. Cuma hobi aja ya? Hobi aja. Masya Allah. Ada lagi nih. Asik. Itu bolanya ditendang kanan tapi melintir ya? Gitu. Ya. Jadi alami lah. Alami ya. Jadi ketika ditanya, ya mungkin takdir saya harus jadi tabib ya. Kita syukuri aja. Iya, karena yang penting hobi jangan ditinggalin. Satu itu. Yang kedua kita harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Itu aja. Karena Allah tidak salah menitipkan pundak. Itu. Iya. Gitu ya. Luar biasa sahabat semua. Ini 3 menit terakhir saya minta quote terbaik gitu ya. Buat masyarakat Cilegon tentang kesehatan menurut tradisional ini. Silakan. Yang pertama prinsip hidup ya. Prinsip hidup. Bergaulah dengan siapapun. Terpenting kita bisa menempatkan diri. Itu prinsip hidup. Kemudian prinsip kesehatan. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita sehat. Sehat itu berawal dari pikiran yang positif. Jadi ketika mindset kita udah positif, itu hasilnya positif. Tapi ketika hasilnya mindset kita berpikir jelek, itu hasilnya jelek. Gitu ya. Begitu. Jadi ketika kepanikan itu muncul, kekhawatiran itu muncul, itu manusiawi. Cuma kalau didramatisir, tentunya akan menjadikan problem. Kenapa? Sesuai dengan apa yang kita sering dengar, bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang itu kuat. benar serius ya. Seperti itu. Jadi saya Tabib Memadam, salam sehat. Masya Allah. Sebelum kita tutup, kita bisa menyampaikan di mana sih praktek dari Tabib Memadam ini? Baik, terima kasih. Jadi praktek tetap gak kemana-mana. Kita domisili tetap di lingkungan Seneja 202. Lingkungan Seneja 20 Kota Cilegon. Sahabat pergi semua, hari ini luar biasa dapat inspirasi pengobatan dan kesehatan termasuk hobi sportnya dari luar biasa ini Tabib Memadam. Kapan waktu kita main bola lah? Oh saya tadi mau janjian kan. Ayo siap. Saya mah di sini kan ada Pak Ketua Dewan. Oh iya betul. Bapak Kapolres, Pak Wali Kota. Ngikut ya? Ngikut. Siap gitu. Kita candariang lah di lapangan hijau. Boleh, tapi berkeringat. Silaturahmi sehat. Boleh. Mumpung masih bisa lari nggak? Iya. Yang penting jangan lari dari kenyataan lah. Siap. Ya, sebelum kita tutup dan saya sampaikan bahwa podcast Sanet Podcast ke-26 ya disponsori oleh di Alam Cikeray, Aptrindo dan sanetnews.com.
Saya Kang Arif bersama sahabat saya. Tabib Madam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Siap.